Semuanya bermula pada malam Halloween 31 Oktober di kota kecil bernama Alcalá de Henares. Shushu yang baru sebulan tinggal di Spanyol, iseng ikut pesta Halloween. Musik, lampu-lampu, orang-orang berpakaian zombie. Awalnya menarik, tapi makin lama suasananya justru bikin dia gelisah. Musiknya nyaring, bajunya menyeramkan, suara rantai yang diseret di lantai bikin hatinya tidak nyaman. Akhirnya, dia memutuskan keluar dari pesta dan berjalan sendiri, tanpa arah. Cuma ingin tenang. Dan tiba-tiba, dia sampai di depan sebuah gereja tua, Katedral Santo Justus dan Pastur, atau dalam bahasa Spanyolnya, Katedral de los Santos Niños Justor dan Pastur. Katedral ini megah, sunyi, tapi dari dalamnya terdengar musik yang begitu indah. Musik yang menenangkan, seolah datang dari langit, lembut, damai, seperti pelukan yang tak terlihat. Shushu tertarik, dia masuk, dan di sanalah pernahkah sahabat Katolik terkini merasa bahwa hidup kalian sudah dirancang ke satu arah, tapi kemudian ada satu perjumpaan, satu momen yang tiba-tiba membelokkan segalanya? Hari ini, Katolik terkini mau bawa sahabat sekalian masuk ke dalam kisah luar biasa dari seorang perempuan muda bernama Shushu, seorang gadis Tionghoa yang awalnya hanya ingin belajar bahasa, tapi malah menemukan suara Tuhan di tengah keheningan gereja tua di negeri asing. Dan dari sanalah hidupnya berubah untuk selamanya. Shushu, seperti dilansir dari media Alitea, adalah seorang gadis asal Tiongkok. Tahun 2016, saat usianya baru 23 tahun, dia memutuskan pindah ke Spanyol. Tujuannya sederhana, belajar sejarah bahasa Spanyol. Ya, cuma itu. Ia datang dengan semangat belajar, dengan kepala penuh rencana, dan hati yang kosong. Bukan kosong karena luka, tapi kosong karena belum pernah mengenal Tuhan. Shushu tumbuh di lingkungan yang sangat ateis, khas di negara komunis seperti Tiongkok. Kata Tuhan itu asing, iman apalagi. Bahkan teman dan keluarganya pun tak pernah membicarakannya. Tapi jauh di lubuk hati, mungkin ada sesuatu yang haus. Tapi dia belum tahu haus akan apa. Dan seperti banyak dari kita, Shushu tak tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kejutan besar dalam hidupnya. Semuanya bermula pada malam Halloween 31 Oktober di kota kecil bernama Alcalá de Henares. Shushu yang baru sebulan tinggal di Spanyol, iseng ikut pesta Halloween. Musik, lampu-lampu, orang-orang berpakaian zombie. Awalnya menarik, tapi makin lama suasananya justru bikin dia gelisah. Musiknya nyaring, bajunya menyeramkan, suara rantai yang diseret di lantai bikin hatinya tidak nyaman. Akhirnya, dia memutuskan keluar dari pesta dan berjalan sendiri, tanpa arah. Cuma ingin tenang. Dan tiba-tiba, dia sampai di depan sebuah gereja tua, Katedral Santo Justus dan Pastur, atau dalam bahasa Spanyolnya, Katedral de los Santos Niños Justor dan Pastur. Katedral ini megah, sunyi, tapi dari dalamnya terdengar musik yang begitu indah. Musik yang menenangkan, seolah datang dari langit, lembut, damai, seperti pelukan yang tak terlihat. Shushu tertarik, dia masuk, dan di sanalah, di tengah gereja itu, dia melihat sebuah salib besar, dan di salib itu, Yesus tergantung. Ia berhenti, terpaku. Lama ia menatap salib itu, dan tiba-tiba dalam hatinya muncul satu pikiran yang belum pernah terlintas sebelumnya. Itu Tuhan. Tuhan ada di salib itu. Bukan orang lain, tapi Tuhan sendiri. Dia tidak tahu dari mana pikiran itu datang, tapi dia tahu itu bukan sekedar logika. Itu suara hati, suara Tuhan. Dan hatinya mulai terbuka. Masih dalam keheningan gereja itu, Shushu berjalan pelan, dan tanpa ia sadari, ia mendekat ke ruang pengakuan dosa. Ia belum tahu apa itu sakramen tobat. Tapi ia ingin bicara, ingin didengar. Ia masuk dan mulai berbicara pada seorang imam. Ia cerita dari hatinya. Dan setelah selesai, ia mengucapkan terima kasih. Tapi sebelum ia pergi, imam itu membuka tirai pengakuan dosa dan menatap Shushu. Bukan tatapan biasa, tapi tatapan seorang ayah kepada anak yang telah lama hilang dan kini pulang. Shushu merasakannya, rasa diterima, rasa ditemukan. Ia berkata, seakan-akan beliau sudah menungguku sejak lama. Imam itulah yang kemudian memperkenalkan Shushu pada komunitas suster dari Servants of the Home of the Mother, pelayan keluarga bunda, komunitas religius yang kelak menjadi keluarga rohaninya. Saat pertama kali menemui para suster, Shushu heran. Mereka begitu ceria,
Senyumnya tulus, matanya bersinar, penuh sukacita. Padahal mereka tidak punya harta, tidak punya ambisi duniawi, tapi mereka bahagia. Dan bukan bahagia biasa, tapi bahagia yang memancar dari dalam. Aku belum pernah melihat seseorang seceria mereka, kata Shushu. Dan dari sinilah benih iman itu mulai tumbuh, dari sukacita yang nyata. Salah satu suster bahkan bertanya padanya, "Kamu mau dibaptis?" Shushu bingung dan balik bertanya, "Apa artinya dibaptis?" Suster itu menjawab pelan, "Itu artinya menjadi putri Allah, seperti kami." Kalimat sederhana itu menusuk langsung ke hatinya. Putri Allah? Apakah mungkin perempuan Tionghoa sepertiku jadi anak Allah? Tapi hatinya menjawab, ya. Shushu akhirnya dibaptis. Di gereja yang sama, tempat pertama kali ia melihat Yesus disalib. Ia menerima nama baru, Shushu Maria, sebuah tanda cinta dan kehadiran Bunda Maria dalam hidup barunya. Dan bukan hanya itu, beberapa waktu kemudian, ia pun menikah di gereja yang sama, di hadapan salib yang sama, bersama pria Katolik bernama Josemi, yang kini menjadi suami dan anak mereka, Immanuel. Nama Immanuel berarti Allah beserta kita. Dan memang Allah selalu besertanya, bahkan sejak ia belum mengenal namanya. Kisah Shushu mengajarkan kita satu hal besar, sahabat Katolik terkini. Tuhan tidak butuh kita sempurna untuk bisa datang kepadanya. Tuhan tidak menunggu kita jadi orang baik dulu, tahu semua ajaran dulu, hafal doa-doa dulu. Cukup hati yang terbuka, hati yang mau berhenti sejenak, dan menatap salibnya. Shushu datang ke Spanyol untuk belajar bahasa, tapi ia justru diajari Tuhan tentang bahasa kasih, bahasa pengampunan, dan bahasa panggilan hidup yang sesungguhnya. Ia datang tanpa Tuhan dan pulang sebagai anaknya. Hari ini Shushu telah berusia 32 tahun. Ia menyebut Spanyol sebagai tanah air rohaninya, tempat ia dibaptis, tempat ia mengenal Yesus, tempat ia memulai hidup baru. Dan ketika ia bersaksi di hadapan ribuan orang muda di tempat ziarah Covadonga, jantung rohani Spanyol, ia hanya ingin berkata, "Kami tidak punya jasa apa-apa. Semua ini karena Tuhan yang membimbing kami. Kerahmiannya begitu besar." Sahabat Katolik terkini, jika hari ini kamu merasa tersesat, jauh, atau belum mengenal Tuhan, jangan takut. Mungkin kamu hanya perlu berjalan sebentar, sampai kamu menemukan salibnya. Dan di sanalah semuanya bermula. Karena Tuhan sedang menunggumu dengan pandangan kasih seperti seorang ayah kepada anaknya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini. Kalau sahabat Katolik terkini merasa terinspirasi dengan kisah Shushu Maria, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke sahabat-sahabat kalian. Siapa tahu mereka juga sedang mencari salib di tengah dunia yang ramai. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Pace e bene.